Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai cetak biru digital, operasi cetak biru digital di dalam bisnis. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Calvin, yang kedua Dwi Nanda, yang ketiga saya sendiri Hanida, dan terakhir ada Rahimatul Anissa. Selanjutnya. Nah, sebelum mengenal lebih jauh, kita harus mengetahui dulu mengenai pengertian dari blueprint itu sendiri. Secara umumnya, blueprint adalah sebuah kerangka kerja terperinci yang digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Nah, kebijakan ini berisi tentang tujuan dan sasaran, penyesuaian strategi, pelaksanaan program, serta implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di dalam perusahaan. Nah, digital blueprint atau blueprint sendiri ini harus diperhatikan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut, baik oleh pengusahanya, baik oleh pemimpinnya, ataupun para eksekutif yang ingin mengelola bisnisnya dengan benar. Digital blueprint ini atau blueprint ini sendiri digunakan untuk membangun bisnis yang terarah, konsisten, dan terstruktur. Dibutuhkan metode khusus dan rancangan yang harus diikuti untuk menentukan arah ke depan suatu bisnis. Jadi sangat penting blueprint ini dalam suatu perusahaan ataupun dalam suatu usaha. Nah, dari selanjutnya ada pengertian dari digital blueprint atau cetak biru digital. Cetak biru digital ini mencakup semua yang dibutuhkan untuk memberikan solusi bisnis yang sangat penting secara efektif dan efisien untuk inisiatif peningkatan proses bisnis. Nah, cetak biru digital ini mencakup aliran proses yang sangat rinci, persyaratan fungsional dan non-fungsional, cerita pengguna, persyaratan peraturan, dan juga kriteria uji penerimaan. Jadi hampir sama ya, maupun secara umum ataupun secara digitalnya, semuanya mencakup hal-hal yang rinci dalam proses penyusunan suatu perusahaan. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat contoh dari blueprint atau cetak biru sebuah brand, di mana yang pertama itu yang tersusun di dalam ini tuh ada ukuran, waktu, keterlibatan, tindakan customer atau pembeli, tindakan di lapangan, tindakan di balik layar, dan proses pendukungnya. Di sini bisa dilihat bagan-bagannya, keterlibatannya ada restoran, kursi, meja, menu, job order, makanan, bill, ataupun meja kasir. Waktu pun sudah ditentukan dari mulai waktu menyapa dan menunjukkan meja oleh karyawan kepada customer, juga waktu pemrosesan order customer, dan terakhir ada waktu pemrosesan pembayaran. Dimulai dari customer mengunjungi restoran, kemudian disapa oleh karyawan menunjukkan meja, kemudian customer duduk, memesan makanan, memberi saran dan memproses order ini oleh karyawan sendiri, diinput ke sistem sistem PO5 atau biasanya digunakan komputer yang ada di meja kasir. Terus ada cetak job order ke dapur, nanti sistemnya akan mengirimkan tersebut di dapur, lalu dimasak menunya, lalu mengantarkan menu, karyawan ini kemudian mengantarkan menunya kepada customernya makan dan bayar. Di sini juga dilakukan sistem pembayaran dengan digital lagi oleh karyawan. Nah, kemudian akan dicetak bilnya. Biasanya proses ini ada di brand-brand seperti McDonald's atau Starbucks. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang ada di dalam yang harus ada dalam pembuatan cetak biru bisnis. Nah, yang pertama itu ada yang paling tinggi ada owner, yang kedua ada CEO, yang ketiga ada manajer, dan yang terakhir ada tim. Paling akhirnya juga ada individu. Visi sendiri dalam perusahaan merupakan tujuan jangka panjang yang mutlak harus dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan sifatnya adalah suatu tujuan yang ingin
dituju oleh perusahaan yang tidak diketahui kapan perusahaan akan mendapatkannya. Jadi visi ini harus memberi inspiratif dan motivasi bagi semua orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada misi di bawahnya. Misi ini dilakukan oleh perusahaan di dalam untuk mencapai visi tersebut gitu. Nah, misi ini haruslah sangat dimengerti dan diketahui oleh semua orang yang ada di perusahaan tersebut agar bisa terarah gitu untuk mencapai tujuannya. Nah, misi ini dijalankan dengan menggunakan beberapa goal, yaitu yang dapat dicapai dalam jangka yang waktu lebih pendek dan secara bertahap. Tadi kan kalau visi dalam jangka panjang, kemudian dijabarkan oleh misi dan oleh goal ini akan ditahapkan gitu dan jadi lebih pendek. Jika visi dan misi sebaiknya tidak berubah dalam jangka waktu yang pendek, maka goal ini jangka waktunya bisa 1 tahun, 6 bulan, bahkan per 3 bulan. Nah, kemudian goal ini harus diperiodikan atau harus dijabarkan lagi oleh action plan atau rencana kerja yang jelas sehingga dalam melakukannya dapat diketahui oleh semua orang tahapan yang harus dilalui untuk mencapainya tersebut. Nah, di sini owner sejajar dengan visi secara otomatis berarti owner ini bertanggung jawab dalam menentukan visi perusahaan. Kemudian ada CEO, general manager dan juga presidir ini sejajar dengan misi berarti mereka bertanggung jawab untuk menjalankan misi perusahaan. Yang terakhir ada manajer sejajar dengan goals, berarti mereka bertugas untuk membuat sasaran, membuat goalnya, membuat tujuannya untuk departemennya masing-masing. Dan terakhir dan ada tim yang intinya itu sejajar dengan action plan, yaitu dia bertugas merumuskan hal yang harus dilakukan agar dapat dicapai secara kelompok dan disiapkan bersama. Dan terakhir ada individu, yaitu individu ini bagian dari tim, dia yang akan melaksanakan semua visi, misi, goals, ataupun action plan yang telah dirumuskan. Nah, individu ini diukur dengan sikapnya dalam melaksanakan tugas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahimatul Nisa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membangun tim yang kuat. Sebelum kita membangun tim yang kuat, kita harus ada 2 tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu posisi dan budaya. Maksud dari posisi ini yaitu menentukan posisi yang dibutuhkan. Memulai dengan melihat hal-hal apa saja yang Anda perlukan dalam memulai bisnis, terutama dalam menghadapi masalah dalam bisnis online yang mungkin muncul. Nah, ini misalnya seperti jika kita membutuhkan strategi marketing untuk bisa menonjol di antara kompetensi, maka tentu kita memerlukan marketing officer. Jika misalnya kita membutuhkan untuk seseorang yang menjawab pertanyaan konsumen dan seputar bisnisnya, maka kita memerlukan customer service assistant. Nah, langkah ini merupakan langkah yang penting. Jangan sampai kita sebagai pembisnis salah menentukannya karena akan berdampak pada bisnis yang kita hadapi. Kedua, yaitu ada budaya. Menentukan budaya organisasi. Langkah ini juga sebaiknya dilakukan sebelum memulai proses interview. Dalam menentukan budaya organisasi, ada 3 hal yang sebaiknya dicoba, yaitu figure out, values, goals, and practice. Nah, dalam menentukan budaya ini, ada beberapa pertanyaan yang untuk menentukan 3 hal tersebut. Yang pertama, selanjutnya. Nah, yang pertama, bagaimana setiap orang di perusahaan bisa menjelaskan mengapa kita memulai perusahaan ini, apa tujuan dari perusahaan ini, dan bagaimana perusahaan ini akan mencapai tujuan tersebut. Perusahaan dan organisasi yang sukses memiliki karyawan yang berkomitmen untuk mencapai misi perusahaan dan memiliki visi yang sama mengenai masa depan dari perusahaan. Contoh ini seperti Facebook. Semua karyawan diterima berdasarkan pemikiran bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk membuat dunia lebih terbuka dan terhubung.
Selanjutnya ada pertanyaan kedua, skill dan informasi apa yang dibutuhkan oleh karyawan di perusahaan agar mereka bisa bekerja dengan sukses. Struktur perusahaan seperti apa yang bisa membantu memajukan perusahaan. Nah, organisasi yang sukses memiliki karyawan yang memiliki rasa kepemilikan atas pekerjaannya, memberi masukan mengenai keputusan organisasi, dan diberdayakan untuk maju di perusahaan. Contohnya itu Google. Mayoritas karyawan Google merasa bahwa mereka memiliki banyak tanggung jawab di organisasi tersebut dan otonomi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Google juga memiliki beberapa pelatihan karyawan, fasilitas pendidikan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pertanyaan ketiga yaitu, sejauh mana struktur organisasi memungkinkan keputusan dibuat secara efisien dan agar orang-orang berprestasi sesuai dengan nilai dan norma organisasi yang lain. Nah, organisasi terbaik jelas tentang apa yang mereka perjuangkan, topik atau hal apa yang mereka katakan ya atau tidak, dan seberapa baik mereka bisa mencapai konsensus di antara mereka sendiri. Contohnya seperti Zappos adalah contoh yang bagus dari pertanyaan ini. Semua karyawan dan sebagian besar dunia dalam hal ini mengetahui nilai-nilai perusahaan Zappos. Nilai-nilai ini secara efektif telah mengarahkan perilaku karyawan sejak awal perusahaan. Terakhir ada, sejauh mana perusahaan fokus pada kebutuhan shareholder, eksternal dan internal, dan apakah organisasi tersebut mampu beradaptasi dengan cepat untuk menanggapi kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah. Organisasi berkinerja tinggi mampu bereaksi secara efektif terhadap pasar dan memahami apa yang paling diinginkan oleh konsumen. Contohnya Apple, yang terkenal dengan kemampuan yang luar biasa untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen, lalu membangun produk yang melebihi ekspektasi tertinggi mereka. Kita tahu ya bahwa banyak orang yang memiliki iPhone dan merasa itu HP yang paling bagus. Nah, ini dari kerjasama antar karyawannya yang bisa membuat inovasi yang lebih baik sehingga perusahaan mereka tuh dapat berkembang. Selanjutnya, nah, untuk dapat mencapai tujuan yang tadi disebutkan, kita memerlukan kultur atau budaya atau kebiasaan yang harus kita terapkan dalam perusahaan kita. Yang pertama itu komitmen dan konsisten. Diperlukan suatu komitmen yang mengikat seluruh anggota dari organisasi atau komunitas atau lembaga, serta konsistensi setiap anggota untuk melaksanakan arahan dan kebijakan dari blueprint. Yang kedua ada budaya empati dan peka terhadap sekitar. Empati dan peka terhadap kondisi sekitar akan mendorong seseorang untuk berpikir mencari pemecahan atas masalah-masalah di sekitarnya. Tanpa empati dan kepekaan, maka dapat dipastikan tidak akan timbul motivasi untuk berpikir dan melahirkan gagasan-gagasan baru sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga ada budaya diskusi, kajian, dan riset. Melakukan diskusi, kajian, dan riset adalah sarana-sarana untuk menuangkan ide atau gagasan dan bertukar pikiran dengan orang lain. Proses ini akan menghasilkan ide yang lebih komprehensif dan matang. Yang terakhir ada kritis dan kreatif. Kita tuh dalam perusahaan tuh harus berpikir kritis dan kreatif bagaimana untuk memajukan perusahaan, ide-ide apa saja yang akan kita kembangkan. Nah, seperti itu. Terakhir ada transfer ilmu yang baik. Belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman dalam berorganisasi akan menambah pengetahuan dalam menjalani sebuah organisasi. Oleh sebab itu, transfer ilmu sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dari sebuah organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Nanda Rahmayanti. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada SOP ya, ada Standard Operational Procedure. Nah, SOP itu adalah pedoman yang berisi prosedur yang dimiliki perusahaan yang disepakati dan juga dijalankan oleh karyawan untuk memastikan bahwa layanan produk yang disampaikan itu secara konsisten setiap waktunya. Jadi standar operasional produk itu adalah suatu hal yang wajib ya untuk perusahaan yang ingin membangun suatu bisnis. Karena dalam SOP itu memuat suatu unsur-unsur. Yang pertama itu ada unsur tujuan.
Nah, pada dasarnya penyusunan SOP itu harus mempunyai tujuan yang harus dinyatakan secara jelas. Maksudnya itu adalah SOP itu bisa dijadikan suatu landasan setiap prosedur serta langkah kegiatan dalam suatu bisnis. Tujuan membuat SOP itu untuk memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan itu memiliki sistem dan juga proses kualitas yang terstruktur. Nah, dan juga memiliki karyawan yang berkualitas dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individu yang ada di dalam bisnis tersebut. Terus yang kedua itu ada kebijakan. Jadi pedoman SOP itu harus dilengkapi dengan pernyataan kebijakan yang terkait gitu ya, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan prosedur serta efektif dan juga efisien. Jadi dalam SOP itu terdapat suatu aturan atau kebijakan yang harus ditaati oleh setiap karyawannya. Nah, ketika kebijakan tersebut itu dijalankan secara sesuai dengan standarnya, maka itu akan meminimalkan resiko masalah yang akan datang terhadap bisnis tersebut. Dan juga ketika SOP itu dijalankan sesuai dengan standar kebijakan, maka proses bisnis tersebut itu akan berjalan efektif dan efisien, yaitu menghemat waktu, biaya maupun tenaga. Terus untuk selanjutnya yang ketiga itu ada petunjuk operasional. Jadi dalam petunjuk operasional itu bagaimana sih pengguna akan membaca panduan prosedur operasional tersebut dengan cara benar. Jadi pada bagian ini itu sangat penting ya untuk mengarahkan pengguna dalam memahami berbagai bentuk tampilan serta simbol-simbol yang digunakan dalam prosedur yang bersangkutan. Misalnya nih dalam kita mendownload aplikasi Shopee gitu ya. Nah, ketika kita mendownload aplikasi itu kan pasti awalnya itu terdapat petunjuk operasional bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tersebut, ataupun dalam proses pembelajaran gimana sih kita menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada website bisnis tersebut gitu. Sehingga pengguna itu tidak merasa kebingungan dalam melakukan membuka aplikasi tersebut gitu. Jadi mereka sudah mengetahui dari adanya petunjukan operasional tersebut. Nah, selanjutnya ada pihak yang terlibat. Jadi, hal yang penting harus diperhatikan dalam penyusunan suatu prosedur itu adalah pihak atau fungsi yang terlibat di dalam prosedur yang bersangkutan, yaitu dengan memberikan kepada siapa sih SOP itu diberlakukan dan di mana SOP itu diberlakukan. Untuk slide selanjutnya, yang selanjutnya itu ada manfaat SOP. Yang pertama itu dalam segi efisien. Jadi SOP itu dapat meningkatkan efisien karena dapat diprediksi dan juga dapat diukur. Nah, dalam pembuatan SOP itu setiap bisnis organisasi itu pasti memiliki job desk-nya ataupun tugasnya masing-masing. Sehingga mereka tuh sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Jadi itu mereka itu harus fokus terhadap tugas tanpa perlu bingung apa yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian ketika tim itu sudah terbiasa dalam menjalankan job desk-nya masing-masing, maka mereka akan menjadi ahli dalam job desk tersebut gitu dalam menjalankannya, sehingga itu dapat mengefisienkan waktu ya. Jadi ketika mereka sudah terbiasa, ketika mereka sudah fokus terhadap job desk-nya masing-masing, mereka tidak perlu lagi campur tangan terhadap tugas lainnya. Jadi mereka hanya fokus terhadap job desk-nya masing-masing, sehingga itu dapat mengefisienkan waktu dalam proses bisnis tersebut. Terus yang kedua itu ada dalam segi konsisten. SOP itu dapat memastikan bahwa operasi produksi itu dilakukan secara konsisten untuk menjaga kualitas produk bisnis tersebut. Nah, pada manfaat ini pasti setiap konsumen maupun produsen itu menginginkan produk yang mereka buat itu memiliki kualitas dan juga standarisasi yang konsisten secara terus-menerus. Di sini tuh SOP itu menentukan langkah-langkah pekerjaan yang membantu menstandarkan produk agar tetap terjaga kualitasnya dan juga sesuai standar kebijakan yang berlaku. Misalnya ya, ketika kita memiliki bisnis kuliner gitu, otomatis kan yang harus kita tetap konsisten itu dari segi cita rasa ya. Tidak mungkin ketika kita membuat bisnis kuliner, misalkan pada saat produksi pertama itu rasanya seperti ini, nanti produksi selanjutnya rasanya berbeda, itu tidak mungkin. Jadi diperlukannya
standar konsisten di sini gitu, supaya konsumen itu tidak merasa kecewa dan juga tidak kebingungan terhadap produk yang sudah kita buat. Ataupun contohnya itu kayak misalkan dari McDonald gitu ya, perusahaan yang sudah terkenal, mereka itu memiliki standar SOP sih bagaimana cara membuat burger McDonald yang sesuai dengan standar. Maka konsisten rasa burger tersebut itu akan sama secara terus-menerus gitu, tidak boleh berbeda cita rasanya. Terus selanjutnya itu ada yang ketiga dari dalam segi keamanan. Nah, SOP itu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Jadi dari segi keselamatan maupun kesehatan karyawan di tempat kerja itu suatu masalah yang serius apabila tidak ditangani ataupun tidak adanya SOP. Maka dari itu perlulah dibuat SOP mengenai keselamatan kerja. Contohnya itu SOP misalkan dalam penggunaan alat produksi. Nah, dalam penggunaan alat produksi yang berbahaya gitu ya, maka dari itu perlunya standar operasional prosedur bagaimana sih cara menggunakan alat tersebut gitu secara aman sehingga keselamatan karyawannya pun terjaga. Nah, misalkan alat tersebut itu alat yang cukup berbahaya apabila tidak digunakan dengan benar gitu. Nah, kita salah satu bentuk keselamatan kerja itu adalah dengan memakai pelindung pada saat mengerjakan atau menggunakan alat tersebut gitu. Terus untuk selanjutnya itu yang keempat ada dalam segi akuntabilitas. Jadi SOP itu meningkatkan tanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas di organisasi bisnis. Jadi dalam SOP itu kan tadi sudah tercantumnya job desk setiap individu ataupun setiap divisinya. Nah, hal itu memudahkan ketika apabila terjadi suatu kesalahan dalam menjalankan prosedur, maka kita dengan mudah nih meminta pertanggungjawaban karena sudah spesifik dari tugas-tugasnya. Misalkan ada kesalahan dalam segi pemasaran gitu ya. Nah, kita sudah tahu nih bahwa SOP yang tidak dijalankan dengan benar itu pada divisi pemasaran. Maka dari itu, kita dengan mudah menegur ataupun meminta pertanggungjawaban dari divisi pemasaran tersebut. Seperti itu. Terus yang kelima itu ada dalam segi kepatuhan terhadap hukum. Nah, SOP itu kan memastikan bahwa prosedur yang disetujui itu diikuti sesuai dengan peraturan perusahaan dan juga pemerintahan. Di sini tuh SOP berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah itu terpenuhi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Karena dari segi pemerintah sendiri pun atau dari segi hukum itu pasti memiliki kelegalan dalam pembuatan SOP. Bagaimana sih standar operasional prosedur yang baik dan benar, dan bagaimana sih cara mengevaluasi hal tersebut gitu. Maka dari itu perusahaan itu harus memenuhi standar tersebut supaya hal ini tuh jadi lisensi ataupun jadi pandangan bahwa bisnis tersebut itu sudah menjalankan standar operasi dengan benar. Nah, slide selanjutnya. Di sini ada contoh SOP dalam organisasi bisnisnya. Nah, yang pertama itu ada dari divisi produksi atau operasi. Nah, ini salah satu contoh SOP-nya itu yaitu membuat langkah-langkah lini produksi dan juga standar perawatan peralatan dan juga cara pelatihan karyawan baru. Jadi divisi dari produksi ataupun operasi ini mereka memiliki standar operasional prosedur ini langkah-langkah, terus juga perawatan, terus juga pelatihan karyawan baru. Terus yang kedua itu ada divisi keuangan dan juga administrasi, yaitu contohnya itu ya, cara pengelolaan hutang dagang, proses penagihan, dan pengelolaan proses hutang dagang ataupun SOP dalam mengatur keuangan dalam bisnis tersebut gitu. Apakah tidak boleh keluar dari arus kas atau tidak boleh limit dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada divisi pemasaran dan juga layanan pelanggan. Nah, di sini tuh ada standarisasi proses layanan seperti keluhan pelanggan, ataupun cara untuk melakukan persiapan penawaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya.
Di sini saya akan membahas KPI atau Key Performance Indicator dari perusahaan. KPI atau Key Performance Indicator adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Di sini juga ada pengertian menurut ahli, yaitu menurut Banerjee dan Botti pada tahun 2012. Key Performance Indicator atau KPI adalah ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target organisasi. KPI juga digunakan untuk menentukan objektivitas yang terukur, melihat tren, dan mendukung pengambilan keputusan. Key Performance Indicator ini diukur dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. KPI yang baik juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan terus-menerus mendapatkan perhatian dari manajemennya. Ketika seseorang menyimpang dari KPI ini, pihak manajemen dapat mengambil suatu keputusan dan memanggil orang yang bertanggung jawab. Slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis dari Key Performance Indicator. Ada dua jenis-jenis Key Performance Indicator. Yang pertama adalah Key Performance Indicator Finansial atau KPI Finansial, yang adalah indikator kerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contoh KPI Finansial ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, KPI laba kotor atau gross profit, yaitu KPI yang mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang kedua, KPI laba bersih atau net profit, yaitu KPI yang mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya bisnis lainnya seperti biaya bunga dan pajak. Yang ketiga, KPI marginal laba kotor atau gross profit marginal, yaitu KPI yang mengukur nilai persentase yang memperoleh dengan membagi laba kotor dengan pendapatan. Dan yang keempat, KPI margin laba bersih atau net profit margin, yaitu KPI yang mengukur nilai presentasi dengan membagi laba bersih berdasarkan pendapatannya. Yang kelima, KPI rasio lancar atau current ratio, yaitu KPI yang mengukur kinerja keuangan neraca likuiditas dengan membagikan aktiva lancar atau current asset dengan kewajiban lancar atau current liability. Nah, indikator ini memperkirakan seberapa baiknya suatu bisnis akan bertahan apabila mengalami penurunan secara tiba-tiba ataupun penaikan secara tiba-tiba yang membuat perusahaan itu terlihat lebih baik. Slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis Key Performance Indicator yang kedua, yaitu Key Performance Indicator non-finansial. KPI non-finansial ini tidak secara langsung mempengaruhi keuangan perusahaan. Di sini juga dapat terlihat ada beberapa contoh KPI non-finansial. Yang pertama, perputaran tenaga kerja atau manpower turnover. Yang kedua, matriks kepuasan pelanggan atau customer satisfaction metric. Yang ketiga, rasio pelanggan berulang terhadap pelanggan baru atau repeat customer to new customer ratio. Dan yang ketiga adalah pangsa pasar atau market share, jadi target pasarnya.
Slide selanjutnya. Di sini ada penerapan dari KPI atau Key Performance Indicator. Terdapat 4 kriteria dasar yang harus dipenuhi sebelum suatu organisasi dapat menyatakan bahwa mereka mengimplementasikan KPI ke dalam aktivitas operasional yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi antara karyawan, tim, supplier, dan pelanggan. Nah, kolaborasi ini sangat penting dilakukan pada KPI karena memiliki sangkut paut dari antara karyawan, tim, supplier, dan pelanggan untuk kesuksesan dalam suatu usaha. Dan yang kedua, desentralisasi dari level manajemen sampai level operasional. Yang ketiga, integrasi atau keterkaitan antara ukuran, laporan, dan tindakan. Di sini juga ada terkaitan antara ukuran, laporan, dan tindakan untuk kesuksesan atau keberhasilan dari perusahaan tersebut yang dilihat dari KPI. Yang keempat, hubungan KPI dan strategi. Untuk mengimplementasikan KPI tersebut yang telah dijelaskan tadi, yang keempat aspek, membutuhkan suatu proses sistem yang saling terkait, baik itu dari lingkungan organisasi sendiri seperti karyawan, manajemen, pemegang saham, dan dari pihak-pihak luar seperti pelanggan, supplier. Begitu juga laporan yang harus tepat, waktu efisiensi, dan fokus terhadap pengambilan keputusan. Nah, ketika mengimplementasikan KPI ini juga, hal yang penting adalah mendefinisikan hasil atau tujuan dari masing-masing KPI. Yang dalam mengimplementasikan KPI itu terdapat suatu metode untuk merencanakan suatu tujuan yang menggabungkan beberapa kriteria yang disebut SMART atau spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time sensitive. Mungkin cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.